Baik, Bapak Ibu, pada saat ini kami akan memperkenalkan beberapa alat musik tradisional Nias. Hal ini dalam rangka hari ulang tahun Museum Pusaka Nias. Ini salah satu kegiatan yang akan kita tayangkan. Dan dalam hal ini, di sini begitu banyak alat musik. Dan sebelum kami menjelaskan beberapa alat musik yang ada di depan kita pada saat ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Fauzi Syekhilaia, bersama dengan teman saya, Bapak Hejatullah Duru. Kami akan sapa kita semua, Yahoo, salam sehat. Jadi alat musik ini salah satu kearifan lokal yang ada di Pulau Nias. Dan alat musik ini sudah ada ratusan tahun. Ini warisan leluhur yang diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi dari beberapa jenis alat musik yang ada di depan kita saat ini, kami telah kelompokkan menjadi 7 bagian atau 7 kelompok. Yang pertama adalah alat musik religi atau alat musik keagamaan. Kalau dulu seorang iri atau imam menyampaikan pujian kepada arwah leluhur melalui hoho, maka alat musik yang digunakan pada saat itu untuk mengiringi hoho adalah fondahi atau ada tutu ukuran besar, dan ada nama lain adalah taburan. Nah, cara memainkan alat musik ini seperti yang akan ditunjukkan oleh Bapak Hejatullah Duru. Salah satu cara memainkan alat musik fondahi. Tidak cepat-cepat, tapi harus pelan-pelan, satu-satu. Kedua adalah alat musik pesta. Jadi alat musik yang digunakan pada saat itu seperti di saat ada pesta pernikahan atau ada pesta nama, itu yang disebut di Pulau Nias obasa. Ini bisa kita lihat. Di sini ada kedra, aramba, tamburu, dan faritia. Jadi itu adalah alat musik yang digunakan hanya pada saat ada acara pesta adat. Ketiga adalah alat musik hiburan. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa alat musik hiburan yang digunakan pada zaman dulu. Contohnya ada duriba leluhi. Cara memainkannya ini di lutut. Doli-doli hajitan. Seterusnya ada tutuhau, di mana alat musik ini bisa menghasilkan 3 suara, yaitu genda atau gendang, kedua gong, aramba, dan ketiga adalah canang, faritia. Berikut di sini lagi ada alat musik mage-mage. Terusnya alat musik tambudano, dan alat musik ini dulu dibuat dari tanah. Jadi digali, dibuat lubang tanah, tapi ini sudah kita modifikasi, langsung kita buat dari
kayu. Jadi cara memainkan alat musik tambur danau seperti yang diperlihatkan oleh Bapak Amelsa. Sekarang kita masuk di kelompok 4, yaitu alat musik ekspresi diri. Jadi di Niasi itu ada yang namanya ekspresi diri atau musik ekspresi diri, yaitu lagia. Jadi dulu ini biasanya dimainkan, digesek sama seperti biola. Kalau dulu dimainkan ini artinya orang tersebut menyampaikan isi hatinya, karena dia tidak bisa menyampaikan secara kata-kata, tetapi melalui alat musik lagia orang akan tahu dan orang akan bertanya, pasti ada sesuatu yang disampaikan orang tersebut. Cara memainkannya seperti ini. Nomor 5 yaitu alat musik komunikasi. Jadi di Niasi itu juga kita kenal yang namanya alat komunikasi. Kalau sekarang alat komunikasi yang kita gunakan adalah seperti HP, TV, radio dan sebagainya. Tapi kalau zaman dulu mereka tidak kenal yang namanya HP. Jadi alat musik yang mereka gunakan pada zaman dulu yaitu koko atau kato-kato. Jadi cara memainkan alat musik ini seperti yang diperhatikan oleh Bapak Amelsa. Berikutnya nomor 6 yaitu alat musik berburu. Jadi kebetulan tidak ada di sini. Jadi alat musik berburu ini, karena di Niasi itu kita kenal yang namanya berburu, entah itu berburu babi hutan di hutan atau berburu burung. Jadi dulu alat musik ini hanya digunakan untuk berburu burung. Namanya yaitu vivigofo atau ufu-ufu. Jadi dulu mereka mainkan alat musik itu meniru suara burung tersebut, dan burung itu akan mendekat dan bisa menghinggapi perangkap yang telah mereka pasang. Biasanya alat yang digunakan sebagai alat perangkap pada saat itu adalah gitu. Yang terakhir yaitu alat musik nasihat. Nah, ini menarik. Kenapa dia disebut alat musik nasihat? Jadi alat musik ini biasanya dibunyikan, dipukul zaman dulu. Jadi untuk mengingatkan anak-anak yang sedang menjaga sawah, supaya tidak lupa apa pesan dari orang tua ketika dia berangkat dari rumah. Jadi alat musik ini dibuat dari satu batang pohon, ujungnya ini dipotong, panjangnya ini 140 cm sampai 145. Ini mulai dari ujung sampai di sini. Lalu diameternya, ini bulatan dari kayu ini 5 cm sampai 5,5 cm. Itu besarnya ya, itu ukuran. Bisa 5 cm juga dan bisa juga lebih, tapi sampai 5,5 cm saja. Kemudian kita lihat di bagian pertengahan, tidak juga tengah, ini ada kerokan. Jadi untuk membuat kerokannya ini dari ujung gantungan ini masuk ke dalam, kita ukurannya yaitu 43 sampai 45 cm, ya. Baru dimulai kerokannya ini, dan kerokannya ini kerokannya ini panjangnya ini 15 sampai 17 cm. Nah, dulu biasanya digantung di bawah atap pondok, dan pada saat itu anak-anak selalu memainkan alat musik tersebut, dan cara memainkannya seperti ini. Nah, kenapa namanya berbeda-beda padahal hanya satu alat musiknya? Jadi ada alasan tersendiri kenapa namanya berbeda-beda. Karena kalau di Gunung Stoli namanya doli-doli bui, karena bahannya terbuat dari kayu bui.
Seterusnya kalau di Nias Barat namanya doli-doli buai. Karena ketika dimainkan alat musik ini diayunkan, sama seperti mengayunkan anak yang sedang ditidurkan di atas ayunan. Seterusnya kalau di Kumu atau Nias Tengah namanya disebut doli-doli Hawa. Kenapa? Karena ketika dimainkan alat musik ini ada kerokannya ini, dihadap-hadapkan ke atas, diputar-putar, dihadapkan ke atas. Dan ini bagaikan orang yang tidak melihat jalan ke bawah. Jadi orang yang tidak melihat ke bawah, selalu melihat ke atas, maka pada akhirnya akan jatuh. Nah, demikian saja pengenalan singkat alat musik ini, dan perlu kami beritahukan kepada Bapak Ibu semuanya, semua alat musik ini kita produksi di Museum Pusaka Nias. Jadi bagi Bapak Ibu yang kepingin memiliki alat musik tradisional Nias ini, maka bisa menghubungi kami di Museum Pusaka Nias. Yang terakhir, kami tahu bahwa dari apa yang telah kami jelaskan, Bapak Ibu tidak akan puas. Pasti banyak kelemahan, banyak kekurangan. Oleh karena itu kami ajak Bapak Ibu semuanya supaya bisa datang di Museum Pusaka Nias, dan di Museum Pusaka Nias kita bisa belajar bersama-sama. Jadi sebelum kita berpisah, kami akan menampilkan beberapa kolaborasi alat musik yang telah kami sampaikan kepada kita, yang akan ditampilkan oleh Sanggar Museum Pusaka Nias. Mari kita saksikan bersama-sama.
saja penampilan kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan kami akan sapa kita sekali lagi. Ya Ahobu, salam sehat. Terima kasih.